Kali ini insyaallah kita akan masuk ke ayat 90 di surah Al-Baqarah, yang ini menceritakan tentang kekufuran mereka, penolakan mereka, pembangkangan mereka terhadap apa yang Allah turunkan. Jadi kata kuncinya di sini. Dan ini sangat buruk karena mereka menjual keimanan mereka untuk mendapatkan kekufuran terhadap Al-Quran. Bahkan bukan hanya Quran, terhadap Taurat. Makanya tidak aneh nanti akan mendapatkan ghadab ala ghadab, di mana nanti oleh Syekh Wahbah Az-Zuhaili makna ghadab itu ya di atas laknat. Al-ghadabu asyaddu minal la'ni. Jadi ghadab, makna ghadab itu lebih keras daripada la'ni. Lain itu laknat. Jadi sangat pantas ya ketika Allah menjelaskan di ayat ini tentang pembangkangan mereka, penolakan mereka terhadap Al-Quran dan Taurat sebelumnya. Dan ternyata kata kuncinya di bagian. Kalau di surah lain, di ayat lain dibahasakan bukan bagian tapi hasadan. Hasadan min indi anfusihim. Kalau ini bagian. Makanya nanti bagi mereka yang kufur, walil kafirina adzabum muhin. Mereka akan mendapatkan azab yang menghinakan. Jadi disifati azab di sini dengan muhin, sangat menghinakan. Nah, baik kita coba untuk menerjemahkan dulu ya. Di sini ada kalimat bi'sa. Bi'sa itu fi'il naqis. Tidak sempurna, tidak ada tasrifan lengkap. Bi'sa sama dengan ni'mat. Kalau ni'mah itu sebaik-baiknya, kalau bi'sa itu seburuk-buruknya. Karena kalau fi'il itu kan harus jelas mana fi'il madhi mudhari amr. Seperti kataba yaktubu kitabatan. Kalau bi'sa, ni'mah itu tidak, maka disebut nakis. Seburuk-buruknya. Bi'sa seburuk-buruknya, apa-apa yang ishtarau bihi anfusahum, apa yang mereka ishtaro itu bisa diartikan ba'a juga ya. Ishtaro kan membeli, bisa juga menjual, jual beli. Jual atau beli, bihi kembali ke ma ya, dengan apa yang tersebut. Sahum, jadi mereka menjual diri mereka ya, dijual diri mereka, ayyakfuru bima anzalallahu, agar mendapatkan sesuatu yang ini gitu. Menjual diri mereka untuk apa? Mengkufuri terhadap apa yang Allah turunkan. Jadi boga diri manehna boga diri sendiri dijual gitu. Untuk mendapatkan sesuatu, apa sesuatunya? Ya ini, menutup diri, tidak mau iman terhadap Al-Qur'an. Bima anzalallah di sini. Atau mungkin kalau zaman dulunya bima anzalallah itu ke Nabi Musa. Makanya ini faba'u bi ghadabin ala ghadab. Nah, kenapa mereka berani menjual diri mereka dengan kufur terhadap apa yang Allah turunkan? Nah, bagian karena kedengkian mereka. Dengki gitu ya. Nah, al-hasad ini. Kedengkian mereka itu membuat mereka tidak mau menerima apa yang Allah turunkan kepada Nabi. Kenapa bagian? Nah, di sini kan dijelaskan an yunazzilallahu min fadlihi ala may yasha'u min ibadihi.
ininya apa? Alasan kenapa mereka bagian, kenapa mereka hasadan, karena Allah menurunkan dari anugerah Allah kepada siapapun yang Allah kehendaki dari hambanya. Kalaulah Quran ya, bima anzalallah itu Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani itu mereka tidak mengimani Al-Quran. Kenapa? Karena Allah menurunkan kepada sosok Muhammad, sosok yang tidak mereka harapkan. Sudah kita sering jelaskan ya, karena jalur Nabi kita itu bukan ke Ishak, bukan ke Yakub, tapi ke Ismail alaihissalam. Tapi kalau melihat satu tingkat lagi dari silsilahnya, ternyata Nabi Ismail dan Nabi Ishak itu adalah adik dan kakak, saudara, hanya beda ibu, bapak nama sama, yaitu Ibrahim alaihissalam. Nah, mereka tidak mau ada jalur Nabi di jalur Ismail, makanya mereka bagian hasad. Orang-orang yang mereka diberi Alkitab ya, alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang ahli kitab itu mengenal Muhammad nanti muncul seperti seorang bapak mengenal anaknya. Makanya ya begitulah kehasudan itu ya. Apal ari hasud begitu, apal itu kebenaran. Tetapi biasanya kalau kehasudan itu membuat buta ya, karena hasud, iri ya, iri dengki terhadap seseorang. Hati-hati itu. Ini kuncinya di bagian di sini. Dikarenakan mereka hasud terhadap Al-Quran, hasud terhadap Taurat gitu ya. Faba'u, maka mereka itu akan kembali. Ba'a itu roja'a ya. Tapi nanti Ibnu Katsir menjelaskan bukan itu, tapi istaujabu, istahaqqu, itu lebih kuat lagi pengertian faba'u. Kalau ba'a yabu'u itu kan roja'a yarji'u. Abu'u laka bidzanbi alaika. Wa abu'u itu kembali. Faba'u, maka mereka akan kembali, maka mereka berhak gitu. Kalau Ibnu Katsir lebih menegaskan istahaqqu itu, maka mereka berhak bi ghadabin ala ghadab, mendapatkan murka di atas murka. Terus aya ghadab di atasna ghadab deui. Nanti dijelaskan ya. Nah, ini menarik, ada setidaknya 3 pendapat di antara ulama yang disodorkan oleh Imam Ibnu Katsir. Walil kafirina adzabun muhin, dan bagi orang-orang kafir azabun, siksa yang umum, muhin yang menghinakan. Nah, hadirin ikhwatul iman, itu dari segi tarjamah. Kemudian segi i'rab itu nanti saja ya. Kalau i'rab itu di kajian lughah nahwu sharaf. Baik, kita coba langsung menelusuri tafsir Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Iqra. Qala musannif rahimahullahu taala qala mujahid. Baik, ini pendapat Mujahid. Diawali dengan pendapat Mujahid, seorang murid yang cerdas ya, dari muridnya Ibnu Abbas, madrasah Makkah berarti. Madrasah Makkah punya tafsir, cuman tafsirnya tidak sampai ke kita, hanya kita baca dari literatur, di antaranya Ibnu Katsir. Ini Mujahid bin Jabr ya, muridnya Ibnu Abbas, berarti tabi'in, yang beliau menegaskan di tafsir Ibnu Katsir di muqaddimah bahwa Mujahid itu, kata beliau, saya menyodorkan Quran 30 juz gitu ya. Dari 30 juz itu sodorkan ke guru saya, yaitu Ibnu Abbas. Dan setiap ayat, setiap sesuatu yang tidak diketahui, saya diskusikan, saya tanyakan. 3 kali ya, 3 kali 30 juz itu menyodorkan bukan hanya bacaan tapi pemahaman,
Lamun teu paham taroskeun, teu paham taroskeun. Maka ulama mengatakan kalaulah datang tafsir Mujahid hasbuk, cukup sebagai bekal ya. Tafsir Mujahid. Apalagi gurunya gitu ya. Guru dan murid. Nah, karena Ibnu Abbas itu memang dikembalikan oleh Rasul ke kampung halamannya, yaitu di Makkah, Madrasah Makkah. Ahli tafsir Makkah itu memang sebagai perintisnya adalah Ibnu Abbas ya. Di antara muridnya itu Mujahid. Belum yang lain, Ikrimah gitu, Abul Aliyah dan lain sebagainya. Baik, kita cek bagaimana pendapat Mujahid tentang potongan ayat ini. Istamir. Bisa ishtaru bi anfusahum yahudu syarul haqq bil batil wa kitmana ma jaa bi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi an yubayyinuhu. Nah, ini kata beliau memaknai potongan ayat. Bi'sa mashtaru bihi anfusahum. Seburuk-buruk yang mereka jual belikan diri mereka. Buruk, sangat buruk. Memperjualbelikan demi untuk mendapatkan kekufuran gitu. Nah, Mujahid langsung menegaskan Mujahid, Yahudu, itu Yahudi gitu. Yahudi. Syarau itu dari syara, yashri, ba'a, yabi'u, ishtara, yashtari, menjual, menukar. Jadi orang-orang Yahudi syarau, menukar, karena jual beli mah tukarnya, bertukar barang dengan barang. Orang Yahudi menukarkan al-haqqa, jadi ingin menukarkan al-haq, menjual hak, menjual kebenaran yang sudah mereka miliki. Yang dimaksud kebenaran itu mereka sudah tahu Nabi akhir zaman. Hafal ya, dijual gitu. Jadi bunu kita jalma nu mun saur saha teh saur Syekh Wahab al-Zuhaili mah dina Fiqhul Hayat wal Ahkamnya laisa minal aqlis salim, teu boga akal anu sehat gitu ya. Tidak punya akal yang sehat ya Yahudi teh. Kenapa? Karena syaraul haqqa bil batil. Ingin kebatilan, ingin meraih kebatilan dengan menjual kebenaran. Jadi ingin kebatilan, ingin mendapat sesuatu yang batil dan dijualah kebenaran. Dan itu bukan akal yang sehat. Laisa minal aqlis salim. Jadi bukan orang yang sehat gitu ya. Geus meunang hidayah, hayang dolalah. Geus meunang tauhid, akidah yang benar, hayang musyrik. Geus meunang dinu sunnah, berada di dalam jalur sunnah, ingin bid'ah. Itu kan tidak punya akal yang sehat. Ini pun sama, bahwa Yahudi di sini adalah menukarkan kebenaran yang mereka punya bil batil dengan kebatilan. Bukan hanya itu, kitmana itu. Kitman itu apa? Menutup ya, kata menutup majaa bihi Muhammadun, menutup apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi menutup berita apa yang dibawa Muhammad, atau bahkan menutup berita kehadiran Nabi. Kedatangan Nabi itu ditutup-tutup. Bukan hanya menukar ke hak dengan batil. Yang disembunyikannya itu adalah apa yang dibawa oleh Nabi, yang tadi jelaskannya, ya'rifunahu kama ya'rifu abna'ahum bi ayyubayyinuhu, agar mereka harusnya menjelaskan kepada Nabi. Nah, nanti di Sirah Nabawiyah ya, itu pernah kita singgung. Jadi harusnya mereka itu jangan menyembunyikan berita tentang kemunculan Nabi akhir zaman. Ceringlah ini ya, karena Al-Baqarah itu pasti ngobrolkeun saha Bani Israil. Al-Baqarah itu ramainya di situ. Jadi mereka menyembunyikan ilmu, harusnya menjelaskan
kepada umat gitu ya, bahwa bahwa nanti akan ada nabi akhir zaman. Dan ketika muncul nabi akhir zaman, harusnya mereka iman. Apalagi yang disebut ahbar, ruhban, ahbar, dua istilah. Ruhban itu ubad, ahli ibadah, resep kanu ibadah. Tapi kalau ahbar itu adalah ulama. Ulamanya, ulama Yahudi. Ustadna gitu, Bu. Ustadna Yahudi itu ahbar. Ari ahli ibadah namanya ruhban. Nah, ahbar itu memang mereka tahu persis bagaimana ulama-ulama Yahudi dan Nasrani nabi akhir zaman. Apalagi kan Nabi Isa langsung menegaskan kan, ya'ti mim ba'di ismuhu Ahmad. Akan datang setelahku, kata Nabi Isa di Quran, namanya Ahmad, seseorang yang terpuji. Maka muncullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama, ingin memaknai tentang bi'sa mashtarau bihi anfusahum. Dah aku ya geus jelas lah ku tafsir Mujahidnya. Dah jelas. Yang dimaksud dengan seburuk-buruknya mereka, ya mereka menjual yang mereka punya, yaitu kebenaran, ingin mendapatkan kebatilan. Yang kedua, mereka menyembunyikan ilmu. Tak lamun bab ilmu tong disembunyikan ya. Baik, itu yang pertama. Yang kedua kita buka tafsir As-Suddi. Ya, silahkan. Wa qala as-Suddiyu bi'sa mashtarau bihi thamanan bi'sa mashtarau bihi anfusahum yaqulu ba'u bi anfusahum yani bi'sa ma i'tabu bi anfusihim wa radu bihi wa 'adalu ilayhi min al-kufri bima Anzala Anzalallahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ila tasdiqihi wa mufa'alah wa mu'azirat mufa'alah masdarkeun tasdik masdar mufa'alah kumaha bacana nusrah. Nah gitu ya. Tahu segitu dah. Itu di tafsir As-Suddi. Beda lagi ya. Ini tafsir baru As-Suddi. Tadi tafsir Mujahid. As-Suddi ada tambahan kalau As-Suddi. Tapi dah sama saling melengkapi ya. Inilah kelebihan tafsir Ibnu Katsir. Jadi kita sudah cukup dibacakan atau dituliskan oleh beliau di tafsir yang lain. Memanai ini bi'sa mashtarau bihi anfusahum, itu buruk sekali mereka itu. As-Suddi mengatakan ba'u bihi anfusahum. Kalau tadi kan syarau kan sama. Ba'a dengan syara atau ishtara itu semakna, menukarkan, jual beli. Kalau kita dipisahkan ishtara membeli, ba'a menjual. Makanya bai'at itu menjual diri gitu. Bai'at, kita berbaiat kepada Imam A, nah itu teh menjual diri kita kepada imam aliran tersebut. Kalau kita baiatnya kepada Allah, nah kita menjual diri kepada Allah karena Allah sudah membeli kita. Innallaha ashtara minal mu'minina. Allah sudah membeli orang-orang mukmin surga, dengan surga karena berjihad fi sabilillah. Kembali ke sini, ternyata As-Suddi mengatakan menafsirkan ba'u bihi anfusahum, yakni maksudnya bi sama i'tadu li anfusihim wa radu bihi, mereka ridho gitu, masalah rela menjual diri mereka, menjual kebenaran mereka untuk mendapatkan kebatilan. Sama kan dengan tadi. Bahkan tambahannya yang ini, adalu ilaihi. Adalu teh mengkol, berpaling, minal kufri bima anzalallah ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka menyimpang dari kebenaran Nabi Muhammad dengan cara al-kufru, kufur terhadap apa yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad.
Gampang nama kufur terhadap Al-Qur'an. Lamun kufur menolak Quran sama menolak yang membawanya yaitu Muhammad, sama juga yang menolak kepada yang menurunkan wahyunya yaitu Jibril. Itu ya. Jadi yang mereka lakukan itu seperti itu. Harusnya tasdik, membenarkan Muhammad sebagai nabi akhir zaman, mu'azarah itu membela nabi, nusrah menolong nabi. Dan ini sama dengan kisah nanti di hari Senin kita bahas kisah tentang Waraqah bin Naufal ya. Waraqah bin Naufal pamannya Khadijah itu meyakini bahwa inilah calon nabi atau inilah namus Jibril yang datang kepada Musa dulu. Makanya andaikan aku hidup, karena beliau buta, andaikan aku hidup maka aku akan tolong dia. Nah ini akan tolong, akan bela habis-habisan. Tapi qadarullah beliau tidak lama dari situ meninggal dunia. Artinya Waraqah bin Naufal itu seorang pendeta. Dia tahu persis ini adalah calon nabi. Aku udah nama gitu orang Yahudi itu. Nah sampai sekarang tak gitu Yahudi itu. Makanya lihat kita di Filistin. Bukannya di Filistin ya, di seluruh dunia. Hanya kalau Filistin memang jelas kan, jelas itunya apa perang fisiknya. Kalau di seluruh dunia atau mungkin di Indonesia, antek-antek Yahudi pasti ada. Ciri khasnya itu apa? Mengadu domba pribumi, ciri nama gitu. Kapan si Yahudi jauh-jauh di mana? Di Syam kan ya, dulunya kan di situ. Turun ke Madinah, Yathrib dulu mah. Nah diobok-obok orang asli di situ, ada penduduk Aus, ada penduduk Hajrat. Dia adu domba ratusan tahun. Tadi orangnya gitu. Kalau ada orang yang sifatnya ingin mengadu domba, itu sifat Yahudi. Walaupun seorang Muslim, sifat Yahudi, maksudnya yang tadi adu domba, termasuk negara kita. Kayak tim buzzer ya, buzzer, tuh tim yang akan mengobok-obok di medsos biasanya teh. Karena itu biasanya khasatnya gitu. Jadi diadu-adukan, ulama A dengan ulama B adukan. Itu ciri khas tuh gitu. Ada orang dong gampang membaca, menyaksikan di tayangan-tayangan YouTube atau tayangan-tayangan yang memang itu sengaja untuk adu domba. Kan karena itunya adu domba keun we eta teh. Ya dipotong dipenggal ucapan si A. Masukkan ke video, ada yang lain komentar masukkan lagi. Itu kan sama lah sih kayak gitu. Karakter Yahudi mah pokoknya ciri khas yang paling menonjol itu mengadu domba pribumi gitu. Mun mengadu domba mereka kan hasud. Datang ke si A, si B, si C gitu kan ya. Dia terus mengadu domba, namimah namanya. Jadi namimah itu orang yang kesana kemari ngadu domba. Siga istri Abu Lahab. Na'udzubillah. Saya tanya, teraskan sekedik deui tah. Nama itu ya. Ganti. Fa'ala. Mana fa'ala? Hamala. Tong kalau lo langsung saya nak. A'udhamu. Ya, cirian bisanda. Wala hasada a'udhamu min hadza. Tidak ada hasud yang lebih besar daripada ini. Iya tah mata kita berbicara tentang ini bukan masa lalu saja ya, hari ini juga. Bahaya hasud itu. Wa innama hamalahum ala dzalika al-baghyu. Bacanya al-baghyu karena dia sebagai fa'il. Fi'ilnya hamala. Dan hanya saja yang membawa
perilaku mereka seperti itu adalah al-baghyu wal hasadu wal karahiyatu. Itu baghyu kebenciannya, kedengkian sama bagiannya, kedengkian. Al hasadu ya kehasudan, al karahiyah ketidaksukaan. Maka kadangnya mun orang tidak suka kepada seseorang tak ada potensi untuk hasud. Saya tidak suka ke si A, pasti dihasud, kabatur gitu. Bukan ke si A-nya, kepada orang lain gitu. Tong percaya si A, kia gitu. Namun iya wah terus saya itu teh hasud. Makanya hasud itu yang oleh Rasul diwanti-wanti, iyyakum wal hasada. Hati-hati, kalian jangan sampai terjerumus kepada hasud. Teu meunang hasud teh nya, kade bahaya itu. Kehasudan itu. Dan Rasul ingin menjelaskan bagaimana hasud itu bisa meluluh lantakan amal, menghangus, memberanguskan, membakar seluruh amal kita. Fa innal hasada yakulul hasanati. Hasud itu akan memakan seluruh kebaikan yang pernah kita lakukan. Nah, bisa kita ngerti. Nah, Rasul diberikan tamsil, percontohan, kama takulun narul hatoba, sebagaimana api melahap kayu bakar. Kayu bakar nunggu garing ya. Jadi hancur dulu ya amal orang teh gitu. Naudzubillah. Hasud kade hasud. Pertama kali hasud yang dilakukan oleh makhluk Allah siapa? Punten mengkaula. Qabil itu hasud. Hasud. Tidak mau gitu. Nanti oleh Ibnu Katsir di mana nih? Mansya'u dzalika at-takabbur kayak di handapnya. Jadi kehasudan itu sumbernya itu dari takabur. Makanya takabur dulu. Makhluk Allah yang pertama kali takabur saha? Iblis tuh. Iblis bermula di takabur heula, sombong. Pedah melihat Adam tercipta dari tanah. Sedangkan Qabil itu dari situ awalnya, ketakaburan diri anggar. Mun bahasa orang mananya ya adi misalnya, kalau Habil adi, manya adi diterima, manya adi dipikanya aku Adam ku bapa gitu nya. Nah itu kan ketakaburan dia. Termasuk Nabi Yusuf dengan saudara-saudaranya, ketakaburan mereka dan hasud mereka. Pernahlah kita jelaskan di Qasasul Qur'ani. Etanya jadi menarik itu kajian begini itu. Kajian begini. Makanya kata kuncinya adalah di al-baghyu, al-hasadu, al-karahiyah. Intina mah sami etanya ketidaksukaan, benci. Tungtuna kana hasud. Kenapa? Nah, eta teh anjunazzilallahu min fadlihi ala may yasha'u min ibadihi. Karena Allah menurunkan kepada yang Allah kehendaki. Saur Allah kedalungsurkan Nabi Muhammad nya kadinya gitu. Hayang teh tong didinya, tong kadinya gitu. Makanya orang-orang Yahudi adanya di Yathrib nya, di Madinah, di Makkah teh aya. Tah langsung beliau menjelaskan wala hasada, tidak ada hasud a'dhamu min hadza, lebih besar daripada ini. Kehasudan terhadap Rasul, kehasudan terhadap Al-Qur'an gitu, kehasudan terhadap Jibril. Tilu wae eta. Tak ayeuna teh ngerinya di bangsa urang teh. Banyak nu kedah hati-hati. Di bawah ada tuh Ibnu Ishaq dari Muhammad dari Ikrimah murid Ibnu Abbas, Maula Ibnu Abbas. Sa'id bin Jubair juga murid Ibnu Abbas. Dari Ibnu Abbas dia mah kembalikan tadinya. Henteu kembali kita tadi kan Mujahid tadi mah. Mujahid, kedua Suddi, ketiga ini Ibnu Abbas. Ibnu Abbas itu menjelaskan bi sama sytaru bihi anfusahum dari ke akhir ai annallaha ja'alahu min ghairihim. Ini intinya bahwasanya Allah itu menjadikan dia teh nabinya
Nabi Muhammad gitu. Sesungguhnya Allah menjadikan Muhammad itu min ghairihim, bukan dari kelompok mereka. Jelasnya 3 pendapat disodorkan oleh Imam Ibnu Katsir. 1 Mujahid, 2 As-Suddi, 3 Ibnu Abbas. Beres. Penggalan bi samashtaro bihi anfusahum. Sampai itu tuh min fadlihi ala may yasha. Baik, terakhir faba'u bi ghadabin ala ghadab. Nah, eta urang bahas terakhir. 1 2 3 ayat 3 dipungkas oleh hadis Ahmad. Biasanya sok Iqra, istamir. Hiji tah emutan ya Ibnu Abbas. Doya'u. Satu tak fagodob apa bigodobin bigodobin lah godob kahiji godob kedua beda gitu. Faba'u di sini nanti di bawah ya. Jadi faba'u bigodobin ala godob saur Ibnu Abbas mah al godob ala al godob, murka di atas murka, leuwih murka. Nu kahiji godob pertama bimakanu doyya'u minat Taurat wahya ma'hum. Karena mereka dibenci oleh Allah, dimurkai oleh Allah itu karena mereka menyia-nyiakan. Doyya'u itu menyia-nyiakan, bahkan menghilangkan Taurat, menyia-nyiakan Taurat wahya ma'hum, sedangkan kitab Taurat itu ada di hadapan mereka. Jadi Tauratnya mereka tahu, bahkan mereka baca, tapi mereka menolak. Itu disebut godob yang pertama menurut Ibnu Abbas. Istamir. Ada bi. Oh, segitu. Ya nu kedua, godob yang kedua itu bikufrihim bihadzan nabiyyi. Mereka menolak nabi ini, Nabi Muhammad berarti. Jadi godob pertama menurut Ibnu Abbas adalah mereka mengkufuri Taurat, mengkufuri Nabi Musa berarti ya. Yang kedua, godob yang kedua ala godob itu mengkufuri nabi ini, di mana Allah menjadikan atau memutus Muhammad sebagai nabi. Tah, tas itu jelasnya. Da kahana bage sami satasna. Ibnu Abbas ge tas ka baca ku urang gitu nya bahwa faba'u bi ghadabin ala ghadab, maka mereka akan mendapatkan godob di atas godob. Nah, makna ba'u kan rada hese tetenya. Ayat sebelum tidak ada kata ba'u, maka Ibnu Katsir menjelaskan dari segi makna biar lebih kokoh dalam memaknai makna ba'u, ba'a yabu'u gitu. Dari tasrifnya. Istamir. Untuk bermakna ba'u istajabu wastahaqqu wastaqarru bighadabin ala ghadab. Tuh kan ba'u kalau di sini kan dari makna mufrodat ya, dari makna mufrodat ba'u itu roja'u titik kembali gitu. Tapi ini lebih mantap yang ini. Ba'u itu istaujabu, istahaku, istaqarru. Istahaku teh berhak. Bukan hanya kembali, mereka sudah berhak. Mereka wajib untuk mendapatkan godob di atas godob. Itu kata Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Ada kultunya. Mun aya kultu teh cirian tah stabilawan. Oh ya, telaahan beliau. Baik, itu yang pertama, saya percepat saja ya. Yang kedua Abul Aliyah. Abul Aliyah yang kedua. Godob pertama kata Abul Aliyah, ghadiballahu alaihim bikufrihim bil Injil wa Isa. Aya nu ieu tuh kan beda ya. Ibnu Abbas mah kitu, Abul Aliyah mah kieu. Allah godob teh nu kahiji karena kekafiran mereka terhadap Injil dan Isa. Mendekati itu kan, mendekati sebelum Nabi itu kan Isa heula.
Yang kedua, summa ghadiba alaihim bi kufrim bi Muhammadin wa bil Qur'an. Jadi nu kadua mah godob ka godobnya itu karena mereka kufur terhadap Muhammad dan Al-Qur'an. Abul Aliyah. Ini ikhtilaf tanawu yang ini ya, perbedaan yang bisa kita kompromikan. Dan tugas Al-Imam Ibnu Katsir mungkin ingin menyodorkan sodorkan pendapat-pendapat ulama. Jadi mun beda pendapatnya tong waka merasa diri yang paling benar. Lihat dulu apa alasannya. Apakah bisa dikompromikan atau tidak? Kalau bisa berarti thariqatul jam'i, kalau tidak bisa berarti thariqah tarjih gitu kan. Ma'am kanal jam'u la yajujun naskhu, selama bisa dijama jama we gitu. Selama bisa ini boleh selama bisa. Kalau tidak bisa ya kita tarjih mana yang terbaik di antara itu. Tapi selama mampu untuk dijama' saja. Jika iya aja. Itu yang kedua Abul Aliyah, saya ringkas saja. Yang ketiga As-Suddi, memaknai faba'u bi ghadabin ala ghadab. Tenu mana kahiji ghadab kahiji itu. Lebih jelas Suddi mah al-ghadabul awwalu fahuwa hina ghadiba alaihim fil ijl. Ijlnya naon? Ijl anak sapi, patung anak sapi. Allah murka kepada Bani Israel, murka pertama karena mereka menyembah patung anak sapi. Tah eta nu kahiji, khusus Bani Israel mah. Ala ghadab yang kedua, al-amal ghadabu tsani fa ghadiba alaihim hina kafaru bi Muhammadin. Ghadab yang kedua adalah mereka kufur terhadap kehadiran Muhammad. Tos beres tah. Berarti ada 3 pendapat. 1 menurut Ibnu Abbas, 2 menurut Abul Aliyah, 3 menurut As-Suddi. Itu kan faba'u bi ghadabin ala ghadab. Terakhir walil kafirina adzabum muhin. Dan bagi orang-orang kafir akan mendapatkan siksa yang menghinakan. 5 kana kufruhum sababuhu al-baghyu wal hasadu. Nu tadi penyebab mereka kafir itu adalah bagyu hasad. Maka tidak aneh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab Fawaidul Fawaidnya menegaskan rukun kafir itu satu di antara adalah al-hasad. Jadi rukun kafir, orang bukan apa rukun Islam dan rukun iman. Rukun kafir dia al-hasad dan al-kibru. Al-kibru lah kita. Al-kibru, al-hasadu, al-hirsu, al-ghadab itu rukun kekafiran kata Imam Ibnu Qayyim. Kan itu kan 5 kana kufruhum sababu al-baghyu al-hasad. Kenapa disebut kafir mereka itu? Karena bagian. Wa man sya'u dzalika at-takabbur, yang menjadi sumbernya itu adalah takabur. Ini kan kajian tazkiyatun nafs yang ini disadarkan oleh Imam Ibnu Katsir. Qubilu bil ihanati was-sighari fid dunya wal akhirah. Mereka menghadapi kehinaan, ihana hina ya. Hina itu bahasa Arab. Ihana hina. Sighar teh kerdil, hina oke. Fid dunya wal akhirah. Nauzubillah. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman di surah Ghafir ayat 60. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Ingin memaknai azabun muhin atau kehinaan itu dengan kata dakhirin, saghirin, haqirin, dalilin, ragimin. Hina. Nauzubillah. Hina. Terakhir Al-Imam Ibnu Katsir menyodorkan hadis Imam Ahmad yang naon cing ya kinten-kinten. Ingin menjelaskan akhir kehidupan orang kafir. Jadi saena kitab teh kitu nya. Ibnu Katsir teh kitu itu. Runut. Tapi kan sanadna dilewat tuh. Kita mah lewat dah, teu biasa baca sanad. Langsung lihat dari siapa ini? Dari Imam Ahmad ya. Yuhsyarul mutakabbiruna, bakal dihasyar. Hasyar teh padang mahsyar, dikumpulkan orang-orang sombong itu di hari kiamat.
amsala dzarri fi suwarin nasi ya'luhum kullu syai'in minas sighari hatta yadkhulu sijnan fi jahannam. Tungtungna ke asup ka penjara di neraka jahanam yang dinamakan bulas. Namanya itu bulas namanya. Fa ya'luhum narul anyar. Maka api percikan api-api mereka itu akan semakin meninggi di neraka situ dan sampai membakar. Apakah mereka diberi minuman? Yusqauna, mereka diberi minum, bukan air, bukan jahe, bukan susu, bukan homer, tapi min tinatil khobal. Namanya tinatil khobal. Apa itu tinatil khobal? Tinah tin apa? Tanah khobal. Nah, tapi dijelaskan oleh Rasul yang dimaksud tinatul khobal itu usarah ahli nar. Usnaudzubillah. Usarah itu perasan. Asrun itu perasan. Usarah itu ahli nar. Jadi diberi minum dari perasan penduduk neraka. Nah, maksudnya pan penduduk neraka itu ketika terbakar keluar darah, keluar nanah, tak bagaikan itu. Ditampung, nah diberi minum. Na'udzubillah, itu teh mereka yang mutakabbirun ya, orang yang sombong. Nah, penting kita untuk melembutkan hati, untuk baca tentang keadaan surga, keadaan neraka, biar lembut hati teh. Tong garing wae ya. Mun urang hate garing wae hese ibadah eta teh tara mengkaji tentang Allah Taif, tentang Ar-Riqaq. Tah itu diantara ar-riqaq nu kitu. Kana jadi ngerinya. Ngeri itu karena kita iman itu pasti terjadi. Cek orang kafir mah dah capal teh mana cenah, can pernah ka neraka, can pernah ka akhirat, geus mikiran mah pi dunya entah eta jalma karitu teh. Teu ngaji ka Baitur Rahman gitu ya. Makanya kita harus belajar raqaiq ya, mengasah kalbu kita dengan cara membaca ya ayat-ayat Allah, hadis-hadis tentang yang begini. Baik hadirin ikhwatul iman, mohon maaf agak panjang ya. Cukup sampai di sini. Insyaallah kita teruskan di pertemuan pekan depan. Selain daripada menolak Quran, menolak Nabi, ternyata lebih parah lagi di handapnanya di ayat 91, yaitu membunuh para nabi. Na'udzubillah ya. Jalmanu badagong gitu. Ternyata mereka berani untuk membunuh para nabi. Padahal Nabi Musa itu sudah membawa al-bayyinat. Tapi akhirnya kembali kepada kemusyrikan Bani Israil saat itu dan ingin membunuh Nabi Musa, termasuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cekap dikadenya alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu masih liburnya.